besok saya waktu ditawarin yang terakhir itu ditawarin kan yang banyak pakai itu sebagai sarana ekonomi. Begitulah proses. Sampai ada kadang tuh, mungkin Bapak sempat ngeliat nggak ada Pak Warto. Saya ketemu Ben katanya mau Pak Web, terus ya ngobrol ya. mereka udah ngobrol kadang sepuh gitu dia kan kenal sama Mbak apa masih mau langsung ya dia Ya infonya. Dan manusia itu ngaku bahwa dirinya itu suka proses, karena dengan proses itu kita mendapatkan ending. Nah, ending inilah yang menurut umumnya manusia itu dinyatakan asik. Nah, ending ini kan asik menurut orang awam yang umum, kan ending ini asik. Untuk mendapatkan ending kan kita harus mau berproses kan. Namun ketika diproses, instruksi, protes, nah ini yang jadi penyakit kan di situ. Penyakitnya kan di situ. Minta diproses karena ingin mendapatkan ending, sebab ending itu nikmat, asik. Ketika diproses, instruksi, bahkan protes. Ini penyakitnya manusia kan di sini. Betul. Nah, kalau suka proses, mengharap endingnya yang asik, harusnya ketika diproses itu kan bersyukur kan, Ya. bukan protes apapun prosesnya. Nah, sebenarnya hakikat hidup itu simpel banget, simpel, mudah, ringan, gampang, dan real. Namun karena belum mau berhenti ya, itu yang membuat jadi sulit, panjang, lebar, tidak selesai, rumit ya. Karena tidak mau itu tadi. Belum mau, kalau menurut saya bukan tidak mau, tapi belum mau. Belum mau apa? Belum mau menjaga kebersihan otak atau pikiran. Belum mau menjaga kebersihan hati atau batin. Belum mau menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Nah, belum mau tentang itu. Aslinya hanya itu saja. Padahal di situ itu kunci untuk bisa membuka gembok itu loh itu. Tapi karena belum mau ya, mau bagaimana kan? Mau atau tidak kan keputusannya ada pada individu kan. Adanya di situ. Jadi maunya mereka, mungkin juga kita dulu seperti itu sama. Maunya itu saya mengenal diri, saya mengenal Tuhan, saya bisa kaya raya, saya bisa sehat, bisa sukses, pokoknya bisa apa saja, bisa mendapatkan apa saja, bisa mendapatkan apa saja. Tapi saya tetap bisa buruk sangka sama tetangga saya tetap masih bisa enjoy, sirik iri, dengki sama tetangga saya. Itu maunya begitu. Ya, nggak pernah bisa lah kalau seperti itu, nggak pernah bisa. Nggak pernah bisa. Ini kan sudah sering kali saya bahas, saya teriak-teriakan, bahkan pernah saya menyampaikannya sambil mukul dinding itu pernah. Bahwasanya penentunya adalah kebersihan otak atau pikiran yang terjaga, kebersihan hati atau batin yang terjaga.
kebersihan kelamin atau syahwat yang terjaga. Itu rahasianya itu di situ. Kalau tidak, maka wahyu pancagaib ini sama dengan yang lainnya. Sama saja dengan yang lainnya, nggak ada bedanya. Nah, yang membedakan wahyu pancagaib, yang membedakan hakikat hidup kan di situ. Yang membedakan hakikat hidup dengan hakikat-hakikat lainnya adalah tentang kebersihan otak atau pikiran yang terjaga, kebersihan hati atau batin yang terjaga, kebersihan kelamin atau syahwat yang terjaga. Itu yang membedakan. Nah, mayoritas, kebanyakan belum mau di sini. Jadi maunya itu mengkaji diri sambil berpikir buruk sama orang lain, mengkaji diri sambil cemburu sama orang. Maunya itu seperti itu, ya nggak bisa. Lawang rahasianya itu di situ, kuncinya itu ya nggak bisa seperti itu. Nah, karena saking banyaknya, jadi kalau otak saya nggak cerdas, saya sudah nggak bisa menjelaskan loh. Kalau otak saya tidak cerdas, saya sudah kehabisan kata-kata. Karena apa? Karena semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya sudah saya sampaikan dengan menggunakan bahasa sederhana. Nah, di sini kan bisa diambil kesimpulan bahwasanya sudah nggak ada kan, yang belum saya sampaikan kan sudah nggak ada. Kesimpulannya kan gitu. Namun entah kenapa mungkin terlalu cerdas otak saya, jadi masih dapat aja kata-kata untuk menjelaskan itu masih dapat aja. Namun keasikan itu kan sudah habis pada diri saya. Asik menjelaskan, enjoy menjelaskan, mood ketika menjelaskan, ini kan sudah mulai menipis. Iya kan? Karena apa? Karena itu saja yang disampaikan kan itu. Orang luar negeri sudah berbicara planet astronot, bumi-bumi yang lain ini sudah nah, kita masih berbicara tentang bisnis. Itu pun ekonomi, bukan. Jadi sudah nggak asik lagi saya mengatakan ini. Makanya sekarang kalau saya di WhatsApp atau di telepon dimintai motivasi, dimintai solusi dan lain sebagainya, saya sudah tidak seperti dulu lagi. Jawaban saya simpel. Kalau wahyu pancagaib tidak dapat merubah taraf hidupmu lebih baik, kalau wahyu pancagaib tidak bermanfaat dalam kehidupan, tinggalkan wahyu pancagaib. Untuk apa kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat? Ya kan? Cuma buang waktu dan capek saja. Tinggalkan. Itu selalu itu saja jawaban saya. Bahkan selama saya di Sumatera itu ada beberapa orang yang sempat WhatsApp saya. Ada yang WhatsApp, Pak Web, nama saya ini dari sini, saya manekung selesai tanggal ini sampai apal. Selesainya manekung itu loh, tanggal selesainya manekung itu apal. Sekarang istri saya sedang koma di rumah sakit. Motivasinya Pak Web, solusinya bagaimana Pak Web? Antik kan? Tanggal selesainya manekung hafal, tapi motivasi yang diberikan selama manekung, buku yang saya berikan. Jadi jawaban saya sederhana. Tinggalkan wahyu pancagaib, buang, nggak usah kau lakukan, nggak ada manfaatnya. Untuk apa? Hanya buang waktu dan capek saja kamu. Saya jawab seperti itu. Apakah jawaban saya salah? Dan saya enjoy menjawabnya itu. Nah kan semuanya itu kan jadi percuma kan. Seharusnya begitu mengalami seperti itu dia bisa praktek secara dewasa, secara mandiri. Lalu aku malah minta solusi. Kalau saya harus berbicara, Anda master, nggak malu minta solusi sama wong edan bagu. Tapi jawaban saya udah nggak panjang. Tinggalkan wahyu pancagaib, buang, nggak usah kau lakukan, karena tidak dapat merubah kehidupanmu sama sekali. Tinggalkan. Ada lagi, saya itu rutin Pak Web setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng itu patrap sama di mijil soan sebelum tidur, patrap sama di mijil toto lenggah sesudah tidur, sewaktu-waktu kalau ada waktu patrap sama di mijil sampurno, ditambah lagi patrap sama di manunggal jati. Tapi kehidupan saya kok masih begini-begini saja. Saya capek Pak Web, saya ingin kehidupan saya itu lebih baik, seperti tetangga saya dan lain-lain sebagainya. Saya edan tenan. Tinggalkan wahyu pancagaib. Untuk apa kamu melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagimu? Tinggalkan saja wahyu pancagaib.
Ada lagi yang WA, Pak Web, lama-kelamaan keraguan mulai muncul di dalam diri saya. Karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan apa yang Pak Web motivasikan selama ini. Tapi kehidupan saya, sampai-sampai sekarang saya sudah mulai malas melakukan patrap. Saya sudah mulai ragu dengan Wahyu Panjagaib. Karena tidak memberikan manfaat apa-apa. Tinggalkan Wahyu Panjagaib, buang, nggak usah kau lakukan. Untuk apa? Melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya, melakukan sesuatu yang tidak bisa merubah kehidupan kita jadi lebih baik, lebih sukses. Untuk apa? Jadi buang, nggak usah kok lakukan Wahyu Panjagaib itu. Selesai. Jawaban saya simpel aja gitu. Lalu sudah nggak ada, yang belum saya sampaikan sudah nggak ada. Gitu. Hanya saja yang mereka tidak sadari gitu ya. Kalau memang mereka benar-benar belum, kalau diibaratkan orang sekolah gitu ya, benar-benar belum lulus sekolahnya, merasa belum lulus sekolahnya, maka pelajaran apa yang ada di sekolahan itu kan difokusi ya, difokusi. Itu saya dulu gitu ya. Kalau saya benar-benar belum, saya kejar, yang lain itu saya abaikan, yang lain itu. Umumnya orang belajar kan seperti itu. Tapi mereka enggak. Mereka merasa belum begitu mengerti dengan Wahyu Panjagaib. Mereka merasa belum begitu memahami Wahyu Panjagaib. Mereka merasa belum mengetahui sepenuhnya tentang apa dan bagaimana Wahyu Panjagaib. Tapi mereka mengkajinya itu kajian ini, kajian itu. Nanti kalau katanya videonya Pak Web terlalu panjang, membutuhkan kuota yang banyak. Ketika diberi kuota, karena dijadikan alasan kan, Romo kan wicaksono kan, diberi kuota, begitu punya kuota nyimaknya pengajian lain, dangdutan, ya. Nanti kalau sudah baru. Jadi gimana ya? Mungkin itulah sampah-sampah dunia mungkin. Mungkin seperti itulah. Jadi unik gitu loh. Jadi ketika ada sarana untuk mengkaji ulang tentang apa yang sedang dikaji, mereka mengkaji yang lain. Tapi ketika bermasalah, baru mereka ingat Wahyu Panjagaib, ingat wujudnya wong edan bagu, minta solusinya itu sama wong edan bagu. Kalau saya orang yang jahat gitu ya. Kamu kan ngaji di YouTube itu. Kenapa ketika bermasalah kok tidak minta solusi kepada YouTuber tersebut? Kok minta solusinya saya? Setelah kamu selesai manekung gemblong itu kan ribuan, ratusan video pencerahan yang saya ulang. Nggak mau nyimak-nyimaknya yang lain. Tapi ketika mendapat masalah itu ngadunya ke saya, minta solusinya ke saya. Nah ini kan kalau saya orang jahat kan bisa saya kembaliin. Tapi kan saya simpel sih. Dikiranya mereka saya nggak tahu, mereka mungkin begitu. Ini kalau saya mungkin. Jadi sekarang saya ambil enaknya saya aja daripada saya merasa nggak enjoy, terbebani ya. Daripada saya tidak bisa enjoy, tinggalkan Wahyu Panjagaib, nggak usah kau lakukan. Lalu perhatikan apa yang terjadi, selesai. Perkaranya kan Wahyu Panjagaib kan gitu. Nah, perkaranya kan Wahyu Panjagaib, berarti kan Wahyu Panjagaib membawa perkara, tinggalkan Wahyu Panjagaib, nggak usah kau lakukan, selesai. Kalau saya berbicara yang lainnya, mereka tetap tidak akan paham. Lah selama menekung motivasi yang diberikan dengan cara sampai berteriak-teriak, saya tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek ketika memberikan motivasi, ditambahi lagi motivasi yang diberikan setelah selesai menekung, ditambah lagi buku, itu kemana semua? Tetap mereka nggak akan paham, karena sudah berulang-ulang kan, sudah nggak asik lagi mereka mendengarnya, itu sudah nggak asik lagi. Dia pengennya itu bahasa yang baru lagi. Tapi tetap pembahasannya itulah. Terus sampai kapan bisanya praktek? Jadi saya sekarang jawabannya simpel. Siapapun yang WhatsApp saya minta solusi, minta motivasi, tinggalkan Wahyu Panjagaib, nggak usah kau praktekkan, percuma. Itu saja jawaban saya.
Itu banyak sekali. Dikiranya wahyu pancagap itu membutuhkan kita. Dikiranya wahyu pancagap itu membutuhkan jemaah. Dikiranya wahyu pancagap itu membutuhkan pengikut. Oh no. Kalau memang wahyu pancagap itu tidak membuatmu lebih baik, tidak membuatmu selamat, tidak membuatmu sukses, tidak membuatmu menjadi berubah lebih baik, tinggalkan. Karena wahyu pancagap nggak butuh jemaah, nggak butuh pengikut, enggak. Tinggalkan. Ya. Silakan cari yang lain. Dan berapapun jumlahnya yang lain yang dipelajari, selama mengkaji maunya sambil berpikir buruk tentang tetangga, sambil iri sama, tetap seperti itu aja, nggak akan pernah bisa. Nah dari sini kan harusnya bisa mengambil kesimpulan kan. Kesimpulannya apa? Kalau memang benar-benar ingin menjadi orang kaya raya, stop kan? Stop. Berpikir buruk, berpikir jahat, berpikir jelek, ini stop. Sirik, iri, dengki, benci, dendam, stop. Ingin mencari-cari kesalahan orang lain, stop. Kan ini sudah berulang-ulang kali saya katakan. Kalau enggak, wahyu pancagap tidak akan bisa berfungsi dengan maksimal. Artinya nggak ada manfaat, nggak ada gunanya sama sekali, capek tok. Nah kalau seperti itu mending lebih baik ditinggalkan, nggak usah dipraktekkan, nggak beban kan? Nggak beban. Itu kan sudah berulang-ulang kali, tapi kan tetap nggak paham aja. Belah sesimpel itu. Artinya kan mereka hanya pura-pura pengen kaya kan? Ya, hanya berpura-pura pengen sukses, hanya berpura-pura pengen bahagia, pengen tenang, hanya pura-pura saja. Kalau memang bersungguh-sungguh, apa susahnya menghentikan 3 hal itu dari kebiasaan itu? Lawang itu gratis ya, nggak pakai puasa, nggak pakai ini kan? Tinggal nyetop itu, dan wahyu pancagap akan aktif secara maksimal. Apapun keinginannya pasti tercapai. Nah ini kan udah nggak terhitung jumlah videonya, ini kan sudah nggak terhitung. Kenapa masih belum paham aja? Makanya sekarang saya persimpel jawaban saya, tinggalkan wahyu pancagap, nggak usah kepraktekan, buang, cari yang lain, yang menurutmu baik, yang menurutmu ada manfaat. Jawaban saya simpel kalau di WhatsApp dimintai solusi, dimintai motivasi. Bukan capek, bukan saya capek, nggak mau ngasih motivasi, nggak mau ngasih solusi karena saya capek, karena saya sudah bosan. Bukan, tetap nggak akan mau ngerti, tetap nggak akan mau paham, nggak akan mau tahu. Begitu terus maunya bergantung dan menggantungkan diri maunya. Dan saya sudah terlalu berat untuk dijadikan gantungan, sudah terlalu berat. Badan sekecil ini terlalu banyak yang gantung di kaki saya, kan lama-lama putus saya. Kayak gitu. Setiap siapapun kalau sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, selama manekung video pencerahannya kan saya upload. Sesudah itu juga kan ada video-video lain. Lah itu kemana semua? Kok setiap kali mengalami bukannya praktek, minta solusi, minta jalan keluar. Lah terus gimana? Wong disuruh dewasa. Intinya belum pernah dewasa sih, jadi dia nggak tahu begitu berharganya dewasa itu. Belum pernah mandiri, sehingga nggak tahu betapa berharganya mandiri itu. 2 hal yang saya motivasikan, jadilah dirimu sendiri menurut versimu sendiri, kemampuanmu sendiri, secara merdeka dan mandiri. Ini kan mahal sekali. Itu kan luar biasa sekali. Nah karena mungkin mereka belum pernah ke situ, jadi mereka tidak tertarik untuk menjadi manusia dewasa, mandiri, sesuai versiku sendiri itu. Mereka sama sekali tidak tertarik. Maunya bergantung, maunya menggantungkan diri kepada orang lain. Tapi nanti kalau ditipu, dibohongi, sakit hati. Ini gimana sih maunya ini? Dimanfaatkan sakit hati, dibohongi, dipermainkan, dimanfaatkan. Itu kan resikonya orang menggantungkan diri. Nah kalau tidak mau, ya jadilah dirimu sendiri secara dewasa dan mandiri seperti yang saya motivasikan kan gitu. Nah
laku spiritual hakikat hidup saya ini kan dalam keadaan manunggal, dalam keadaan manunggal jati. Artinya di dalam diri saya ada hitam ada putih. Dari sini bisa mengambil kesimpulan kan, karena saya bukan Tuhan loh, saya bukan Tuhan. Artinya suatu ketika manunggal jati, kemanunggalan saya ini tidak terjadi, dan yang lebih dominan adalah hitamnya, saya bisa menipu panjenengan, saya bisa membohongi panjenengan. Ini pentingnya panjenengan saya suruh dewasa, saya suruh mandiri, saya suruh jadi diri panjenengan sendiri. Dengan begitu nanti kalau sewaktu-waktu kemanunggalan saya kemomoran yang lebih dominan hitam, saya tetap tidak bisa menipu panjenengan, membohongi panjenengan. Panjenengan mencari kata-kata ini dari kajian apapun, panjenengan nggak akan mendapatkan. Jadi melalui video ini kata-kata terakhir buat saya, dari saya. Ini kata-kata terakhir dari saya. Kalau memang panjenengan ingin sukses, hentikan itu. Berpikir buruk, jelek sama orang lain itu hentikan, stop. Sirik, iri, dengki, buli, benci, dendam, fitnah, hentikan, stop. Mencari-cari kesalahan orang lain, keburukan orang lain, kekurangan orang lain, stop. Saya jamin bisa kaya raya, saya jamin bisa sukses. Karena wahyu panca gaib bisa aktif dengan maksimal. Kalau benar-benar ingin bisa bayar utang, melunasi utang, kalau memang benar-benar rumah tangganya ingin bahagia, sakitnya ingin sembuh, ingin sehat, ingin sukses, ingin semuanya itu apapun yang kau inginkan, hentikan pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran buruk ini, hentikan tentang apapun itu. Sirik, iri, dengki, buli, benci, dendam, fitnah, iri, hentikan. Ingin mengetahui kesalahan orang lain, mencari-cari keburukan, hentikan. Saya jamin itu, saya jamin. Bahkan saya pernah mengeluarkan sebuah video, kalau panjenengan tidak bisa melunasi hutang, saya yang akan melunasi. Asalkan benar loh itu ya. Itu apakah masih kurang kata-kata saya itu? Ya? Apa masih kurang? Tidak ada. Dari dulu, bahkan mungkin sampai kapanpun, mengkaji jenis apapun, sambil mengkaji berpikir buruk dengan orang lain, tidak akan selesai, tidak akan ada baiknya, nggak ada hasilnya, percuma. Mengkaji diri, mengkaji sedulur papat kali mau pancer, mengkaji Tuhan, mengkaji setan, mengkaji iblis, mengkaji Nyi Blorong, sambil berpikir buruk tentang tetangga, sambil ndak akan bisa. Saya jamin, silahkan buktikan saja. Panjenengan semuanya sudah membuktikan kan. Selama ini kan sistem panjenengan nyambi seperti itu kan, makanya nggak bisa. Nah itu kan sudah cukup sih, pengalaman masa lalu itu kan sudah cukup harusnya. Kenapa kok nggak mau cut dari situ? Kenapa nggak mau keluar dari situ? Tahu nggak merubah hidung kita yang pesek jadi mancung kan enggak? Kita punya hutang tetap dikejar-kejar, dituntut untuk melunasi hutang. Ya kalau sambil berpikir buruk utang bisa lunas, sambil sirik iri dengki hidung saya yang pesek bisa berubah mancung. Oke, ini kan tidak seperti itu. Kenapa kok tetap asik di situ, tidak mau keluar? Sehingga wahyu panca gaib tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Lah terus saya harus bagaimana? Nah, saya harus bagaimana? Makanya sekarang saya simpel, tinggalkan wahyu panca gaib, tidak usah kau praktekkan. Jika tidak ada manfaatnya, jika tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya untukmu. Percuma buang-buang waktu dan nambah beban aja, capek. Jawaban saya selalu seperti itu. Untuk yang belum manekung, belum gembleng, jawaban saya juga tetap sama. Jangan gampang percaya dulu, jangan tertarik dulu, simak dulu pencerahan-pencerahannya, agar supaya ngerti, paham apa arti maksudnya, mengetahui kemana arah tujuannya. Kalau sudah ngerti, paham, tahu, silahkan. Kalau mau mengambil kesimpulan, silahkan. Simpel aja jawaban sekarang.
Terlebih lagi saya sedang ada perjalanan seperti ini kan, yang artinya saya harus hemat energi kan. Oh, sesimpel itu kata-kata saya. Terserah mau sakit hati mau apa om. Terserah. Bebannya Pak. Iya. Mau dimaknai apa kata-kata saya ini terserah. Lalu hidup saya menggerakkan saya untuk mengatakan itu. Gimana? Motivasi habis, motivasinya sudah diberikan semua. Semua solusi sudah diberikan. Apalagi? Lalu menghentikan pikiran buruk, jelek, negatif, menghentikan rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, benci. Susahnya di mana? Lawang kita bukan berbahan dari itu, bukan diciptakan untuk itu, dari itu enggak. Susahnya di mana? Nah, kalau sambil seperti itu, patrap samadhi sepanjang waktu, patrap samadhi durasinya sehari semalam nggak berhenti-henti. Nah, kalau sambil berpikir, wah tetanggaku bawa istrinya siapa tuh, nggak akan pernah bisa. Percaya nggak akan pernah bisa. Tetangganya beli ini beli ini sambil sirik, iri, cemburu, nggak akan pernah bisa. Saya jamin nggak akan pernah bisa. Ini kan sudah berulang-ulang kali saya katakan. Kok ya masih belum paham saja? Berarti kan memang tidak mau paham. Bukan belum paham, memang tidak mau paham. Nggak mau dewasa, nggak mau mandiri. Artinya kan pura-pura kepengen kaya raya kan, pura-pura kepengen bisa melunasi itu kan hanya sebatas pura-pura saja. Kalau benar-benar kan dilakukan, uang nggak pakai puasa, nggak pakai modal uang kan. Kalau memang benar pengen kaya, pengen bisa melunasi, kan dilakukan loh, nggak pakai puasa, nggak pakai tirak, iya kan? Sesederhana itu. Toh dengan menghentikan pemikiran buruk sih kita bisa tenang, bisa enjoy, ya kan? Nggak tersiksa, nggak tertekan batinnya. Kenapa sulit? Berarti kan memang tidak mau tahu. Bukan tidak tahu, tapi nggak mau tahu kan? Ya sudah, tinggalkan wahyu panca gaib. Nggak usah kau praktekkan. Lebih baik hancur karena perbuatannya sendiri. Lebih baik hancur karena karmanya sendiri daripada hancur karena wahyu panca gaib digunakan untuk seperti itu. Ya, yang mending saya kasih saran, hentikan, jangan lakukan, buang wahyu panca gaib. Nah, menurut orang-orang yang gagal paham kan wahyu panca gaib bisa dibuang kan? Iya kan? Nah, iya makanya ya pasti dia akan kan makanya buang. Ya dilunturin kan pakai mandi kungkum atau apa. Baru dibahas lagi Pak di restoran. Kita ini nggak bisa mundur lagi Pak. Kalau mundur kan kita bisa. Allah, hancur. Jadi mau tidak mau kan kita harus menghentikan itu. Kita sudah mau mundur lagi dari ini. Ya. Tetap kita sama Tuhan. Hancur kita. Bisa gila kan Pak? Gila. Mundurnya lebih parah lagi. Lebih parah. Kalau edan bagus, edan bisa bareng Gusti. Kalau edan bisa bagus. Lah gila. Edan digrogol Repotin rame. Nggak bisa. Gila kan nggak bisa bagus. Gila bisanya telanjang. Harus dibahas sama Pak Oris. Padahal kan kita kan sudah merasa mendapatkan buah-buahnya kan Pak. Sudah mendapatkan walaupun harus tertati-tati ya. Kita sudah dapat nikmatnya, sudah ada ketenangan batin, sudah ada berkabar. Sini. Jadi selama berwahyu panca gaib tapi masih benci yang lain, Nggak akan capek. Percayalah capek. Oh, sia-sia nggak ada manfaatnya. Karena apa? Karena laku suci. Ini kan laku suci. Nggak boleh seperti itu. pengen nanya nih Pak. Nggak boleh. Tanya apa kamu?
Hanya di sini yang pasti. Itu kan laku suci. Kau tanya kemanapun, tidak akan bisa. Ini laku suci, titik. Dan berulang kali saya katakan, ini laku suci. Sambil membenci syirik. No. Masih ada loh. Sambil berpikir buruk sama temannya, tetangganya, berpikir, no, tidak bisa. Silahkan kau tanya ke orang ahli manapun kalau tidak percaya. Ini laku suci. Masuk lagi cukup. Mungkin masih ada egois, pamrih, Pak, yang belum sih. Egois, pamrih, arogan tidak bisa dijadikan alasan. Tidak bisa dijadikan alasan. Karena apa? Katanya pengen kaya raya, katanya kepengen bisa melunasi hutang-hutang, pengen terbebas dari karma. Ego, pamrih, arogan tidak bisa buat alasan. Untuk menghentikan pemikiran negatif tidak bisa dijadikan alasan, tidak bisa. Tidak mau ngerti, tidak mau tahu. Saya bisa, maunya itu saya bisa mencapai sukses, keberhasilan, tapi sambil membuli tetanggaku. Karena kehidupan paling asik adalah membuli tetanggaku. Jadi aku nggak bisa menghentikan, maaf Tuhan, kabulkan permohonanku, tapi jangan kau larang aku membuli tetanggaku. Yang dia mau itu ini nggak bisa. Ini kau cari dimanapun nggak ada. Jadi lebih berharga bagi dia itu, Iya. dari kekayaannya ya. Jadi yang dia inginkan itu sesungguhnya bukan kaya raya, bukan ingin bisa membayar hutang, bukan. Ingin yang benar-benar dia inginkan itu berpikir buruk tentang itu yang diinginkan. Buktinya nggak bisa menghentikan. Nah, kalau bukan itu keinginannya, gampang harusnya menghentikan, itu kan gampang. Nah, gimana? Makanya kalau ada ulama, ada sesepuh, ada tokoh mengatakan kajian saya sesat, saya berani datangi itu. Habib sekalipun saya berani datangi. Ayo buka-bukaan tentang apa yang dia kaji dengan tentang Wahyu Pancagaib yang saya kaji. Lebih suci mana? Ini laku suci. Titik. Laku nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa. Makanya dari awal saya katakan berani kamu bertobat. Ini kan syarat utamanya kan bertobat, menghentikan semua itu kan. Kalau enggak percuma silakan pulang. Kalau enggak mau, belum siap, percuma silakan pulang, tinggalkan pesanggeran saya. Enggak akan dapat manfaat apapun. Percuma, capek kok. Kan itu sudah saya katakan. Kenapa? Karena ini laku suci. Kalau mengkaji ilmu kesaktian harus dengan emosi, dengan sirik, iri, dendam. Bahwa ini bukan kajian ilmu, ini kajian diri, lakunya suci. Titik. Bahan bakarnya beda ya Pak? Iya. Nggak bisa. Katakan Pak, sudah bisa membuktikan itu. Terus kebalikannya malah dibully dan dibenci, apa yang harus dilakukan? Berarti belum melakukan. Belum menghentikan. Belum menghentikan. Kalau sudah menghentikan berarti nggak bakalan dibully dan dibenci. Bukankah kemarin sebelum saya ke Makassar sudah dibahas? Termasuk kau juga belum melakukan itu. Kemarin malam kan saya teriak-teriak membahas itu, bahwa kemanunggalan itu, kenapa kau masih punya pertanyaan seperti itu? Berarti kau juga belum praktek itu. Gimana? Harusnya clear. Kadangan kita kemarin sebelum saya ke Makassar itu clear harusnya itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu udah nggak ada. Mungkin saya mau nanya nih. Yang saya dari tadi kan ini kita suksesnya kok duniawi ya, terus harapan saya kan bagaimana kita mengajar bisa masuk ke dimensi lain begitu, terus begitu itu
barangkali ada yang Maunya masuk ke dimensi apa? Dimensi ikan gitu. Dimensi cacing di bawah tanah gitu. gimana ya? Nah kalau panjenengan merasa sudah menghentikan, kan tinggal istiqomah. Kemarin juga sudah saya bahas kan, ya kan? Kemarin malam juga sudah saya bahas, kan tinggal istiqomah. Tetap yang namanya realita kehidupan tetap. Nah tinggal kitanya ini, pilihannya kan ada pada kita, tinggal pilihannya ini. Mau berhenti apa terus? Mau berhenti apa terus? Mau terpengaruh apa terus? Mau melakukan apa berhenti? Ketika mengalami semua itu. Nggak tinggal itu, artinya kan tinggal mempertahankan aja kan? Tinggal mempertahankan saja. Kalau merasa sudah bisa menghentikan pemikiran-pemikiran buruk, selanjutnya tinggal dijaga. Kata-kata saya kan menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya kan itu kan selanjutnya. Nah, kata-kata menjaga ini kan berarti kan dipertahankan, dijaga terus, dipupuk terus. Nah, ini yang seiring berjalannya waktu kehidupan pribadi kita, nah ini yang akan terjadi sesuai kodrat dan irodatnya. Tinggal itu saja. Karena memang prosesnya seperti itu. Bukan proses, memang kejadiannya seperti itu. Jadi Manunggal Jati seperti yang sudah saya bahas kemarin malam sebelum saya ke Makassar itu kan komplit sekali. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak ada di dalam lingkaran Manunggal Jati. Bahkan yang dimaksud Tuhan itu ada di dalam lingkaran Manunggal Jati. Artinya kan tidak ada sesuatu apapun yang itu bukan yang itu di luar lingkaran Manunggal Jati. Wah, terima kasih Tuhan. Sudah 1 minggu saya berhasil menjaga kebersihan otak saya dari pemikiran-pemikiran buruk, pemikiran-pemikiran negatif, pemikiran-pemikiran jahat. Silahkan bahagia. Terima kasih. Ingat nih ya, ini natural ini, realita kehidupan nih, nggak bisa dipungkiri oleh makhluk apapun, nggak bisa. Aduh, ingat mantan yang lama. Ingat mantan. Nah, mau dipertahankan apa keluar dari dimensi ini? Kan tinggal itu aja. Nah, kita setelah merasa seperti itu, ingat mantan, katut, berhenti. Ini yang membuat, yang menjadikan kita merasa tidak dapat hasil apa-apa. Karena apa? Karena keluar dari dimensi otak yang sudah bersih itu tadi. Bukannya dipertahankan, ikut. Nah ini, terima kasih Tuhan, aku sudah diberi kemampuan membersihkan hati saya dari batin atau rasa perasaan syirik, iri dan dengki. Terima kasih. Tahu, tetangganya nuntun motor baru nih, di depannya turun motor baru dari dealer. Motor baru, natural nih, real. Lah tinggal ngikut apa tetap kekeh mempertahankan kebersihan ini. Gitu loh, Pak Narso. Pak Narso belum? Iya betul. Itu Pak Narso. Nah kalau panjenengan paling kredit, berarti kau keluar dari dimensi itu, dari mempertahankan itu. Pleset itu. Nah selama ini kan kejadian yang menimpa orang-orang yang itu sibuk minta motivasi sama saya soal kan itu yang mereka alami, bukan mempertahankan, malah justru dinodain lagi. Wah, capek deh. Solusi apa lagi? Motivasi apa lagi? Sudah nggak ada, semuanya sudah saya berikan tanpa tedeng aling-aling. Apa lagi? Sekarang prakteknya, dan prakteknya ini jangan bergantung kepada saya. Prakteknya ini jadilah dirimu sendiri secara dewasa dan mandiri, sesuai kemampuanmu, sesuai versimu sendiri. Prakteknya ini.
Nah kalau motivasi solusi semua sudah saya berikan. Nah ketika mengalami itu kok minta solusi, berarti kan tidak praktek. Seperti itu. Oh kemarin waktu di Palu, kalau kesadaran, perjuangan, pengorbanan, pengabdian saya terhadap sesama makhluk hidup, terhadap NKRI Senusantara, mungkin saya lebih memilih tinggal di Uentera. Karena masyarakat di Uentera itu banyak sekali yang tercerahkan dengan wahyu panca gaib, dan ingin saya membimbing mereka dengan semua fasilitas yang saya butuhkan tersedia di sana. Dan saya diyakinkan pasti kadang Bapak di sini tidak akan ada yang membalelo seperti kadang Bapak yang di dunia nyata. Saya sampai digituin, saya kurang kepala. Artinya di sini Bapak akan selalu tersenyum, tidak akan pernah menggaruk-garuk dada katanya. Nah. Itu makhluk gaib Pak. Tidak, sama seperti kita, hanya saja kan beda alam. Ini yang cerewet, ini yang cantik kok Panjan. Merasa paling cantik ya? Ganjen ya? Ganjen ini, ganjen ini. Ini ganjen, ini ganjen ini. Ini ganjen itu. Saya baru kali ini menyaksikan, percaya 100% bahwa Bapak itu sejarah intinya 100% bukan saya. Karena saya beberapa hari setelah keadaan di sini itu, saya sudah merasakan di dimensi itu, hasil sudah enak, slow. Tapi dengan bertanya saja, itu seringkali masih sedikit banyaknya nyari Pak ya. Nah, ini saya mantap Pak, luar biasa. Jadi saya makin luar biasa boleh begitu halusnya masih. Presiden Uentera itu sudah lama menantikan saya datang ke sana. Bahkan jauh sebelum apa yang diramalkan oleh para indigo akan terjadi di Nusantara. Artinya ketika saya datang tuh mereka sudah penuh persiapan di sana itu. Sudah penuh persiapan. Bahkan saya tidak sempat berkata-kata itu, tidak sempat karena mereka sudah tahu lebih dulu apa maksud tujuan saya kan. Sehingganya saya langsung disambut, panjenengan di sini saja bimbing rakyat saya tentang kajian diri menggunakan wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Apapun yang Bapak butuhkan di sini kami fasilitasi, dan keluarga Bapak di dunia sana juga tetap akan kami fasilitasi sampai semuanya berhasil menjadi putra kekudangannya Romo. Dan saya juga enggak ngangguk, enggak. Saya enggak bisa ngomong apa, sudah tahu semua dia, sudah tahu semua. Ya itu yang saya maksudkan Itu soal tanggung jawab Bapak. masuknya ke sana. Itu soal tanggung jawab. Kalau panjenengan tidak ada jatah di situ, tidak punya karma di situ, tidak ada DNA di situ, tidak bisa. Saya DNA-nya tidak jelas. Iya, ada DNA gaib, ada DNA siluman. Sebenarnya kalau saya ambil kesimpulan, dia tetap tadi dari tiga ini bisa bertahan. Kalau panjenengan bisa bertahan di tiga hal, sama Bapak, nggak ada bedanya. Lalu sama-sama punya wahyu panca gaib. Saya hanya menggunakan wahyu panca gaib, nggak menggunakan apapun Bapak Anarso. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Rahasianya di situ, kuncinya di situ. Cuma kadang-kadang itu Terus kayak Pak Uwe kok. Dia pengennya terbang bersama. Bisa. Yang penting istiqomah di situ, tumaninah di situ, kekeh di situ. itu berarti harus bisa menyadari itu. Iya. Kalau belum bisa menyadari jadi lolos tetap. Oke. Jadi KRI-nya. jadi kita tuh
kebanyakan itu naik turun gitu loh. Udah bersusah payah ya, udah bersusah payah menjaga membersihkan ini udah bersama ini. Naik ke level 9 nih. Begitu di level 9 tahu yang jidatnya mening, anjlok lagi ke 0. Nanti bersusah payah lagi naik. Begitu lagi. Sampai kapan? Seperti ini terus sampai kapan? Prosesnya langsung ke 0 lagi. Iya. Begitu terus sampai kapan? Mau tinggal kalau sudah sampai di puncak 9 tinggal mempertahankan, nggak perlu ngapa-ngapain. Nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal mempertahankan. Terus cara mempertahankannya cuma nonton aja kan. Tetangga dianterin motor baru kan cuma nonton kan. Apa susahnya nonton? Katakanlah seperti itu. Ya kan? Cuma nonton. Ini juga. Kenapa sakit hati? Kenapa cemburu lah, bang? Cuma nonton. Kemarin malam kan saya gambarkan tentang sinetron Ibu Tiri itu tadi kan, Bang. Karena itu kan sinetron, kenapa? Mata itu kan melihat. Ya tadi tentang tetangga yang beli motor, mantulnya ke otak, ke batin, ke pesawat. Ya, itu dia. Akhirnya 0 lagi. Nah, sampai kapan gitu terus? Capek lah. Jadi kesimpulannya kalau memang benar-benar pengen bisa bayar hutang, kalau merasa punya hutang dan ada niat ingin mengembalikan hutang-hutang itu melunak, hentikan. Cuma itu syaratnya. Pengen kaya raya kan cuma itu syaratnya. Pengen sakti mandraguna kan syaratnya cuma itu. Kepengen menembus 9 dimensi 100 dimensi kan syaratnya cuma itu. Kepengen syaratnya cuma itu kan, berulang-ulang kali saya katakan itu rahasianya, itu kuncinya itu. Nah, Karena sakit-sakitnya juga dia. gitu. Yang utang bayar jadi ya. Ini model utang pada nggak bayar. Ah, itu dia. Ada banget. Ya karena mereka yang merasa punya utang itu tadi, cara mengkaji dirinya itu seperti yang barusan kita bahas itu tadi. Sambil ini, sambil itu, ya nggak pernah bisa bayar utang lah. Lo nggak kerja, sudah nggak kerja ininya gitu. Iya, mak kalau nggak bonus sekalian. Sayangnya saya tidak punya kekejaman seperti itu. Yang lucu itu kata-kata masyarakat Wentera, ya kata-kata salah satu kata, bukan salah, kayaknya ada 3 orang yang berkata itu, kayaknya ada 3 orang. Itu rakyat NK, rakyat Wentera. Kalau Pak Web bersedia di sini, kami jamin kami akan bersungguh-sungguh. Tidak akan main-main seperti kadangnya Pak Web di dunia sana. Satu itu. Ada lagi yang nyaut, kalau Pak Web bersedia di sini, kami berjanji tidak akan balelo, tidak akan seperti kadangnya Pak Web di luar sana. Terus ada lagi satu nyaut lagi. Saya tertawa. Terus mereka bisa, aduh malu lah sama penghuni dunia lain. Ya, iya, iyalah. Terus yang ketiga Pak, malu kita sama mereka. Terus yang ketiga lagi, kalau Pak Web bersedia di sini membimbing kami sampai benar-benar menjadi putra kekudangannya Romo seperti yang Pak Web mau, kami semua berjanji, kalau kami ingkar janji, kami siap dihukum mati. Kami tidak akan memalukan Pak Web. Jadi sebelum ke Wentera itu saya mengalami stres dulu di Makassar. Ketika saya kadangan di Makassar,
Di sana saya mendapat kabar ada kadang dari Jawa yang merantau ke Makassar, itu menemui beberapa kadang di Makassar, mungkin kata-katanya minjem uang. Dan setelah diberi uang, tidak ada kabarnya. Boro-boro mengembalikan, kabarnya aja diputus. Cantik sini. Maka dia sudah selesai manekung, dia sudah selesai gembleng. Yang seharusnya benar-benar suci karena sedang laku suci, malah dia seperti kelakuannya seperti orang awan seperti itu. Jadi saya tersayat di situ di Makassar itu. Nah, ini langsung nyangkut sama rakyat Wentera kan. Mungkin di sana itu saling berbisik, awas kalau Pak Web bersedia di sini jangan seperti orang itu. Kalau seperti orang itu pasti Pak Web akan bersedih seperti itu. Mungkin mereka bergunjing seperti itu sebelum saya ke Wentera kan. Dan videonya juga ngeri itu. Ya, karena Android saya mampu merekam secara nyata negara Wentera. Ini kalau saya upload di YouTube apa nggak bikin geger ya? Ya, penampakan kota Wentera terjelas. Bisa gitu, Pak? Nggak tahu. Tapi dari sana sampai sebelum saya upload, saya lihat lagi, waduh ini terlalu nggak jadi saya upload lagi. Sampai sekarang belum saya upload videonya, video fullnya itu ya, video full dari awal sampai akhir. Jadi Bapak nonton gitu ya, kamera gitu. Iya kan, yang drivernya nggak berani ngikut, Pak, terlalu berbahaya. Saya nunggu di sini saja. Oh, dia paham Pak ya, supirnya? Oh, orang sana, Oh, oke. asli orang sana. Tapi kan memang Palu itu daerah itu, Pak. Daerah ya gempa di situ, kejahatan di situ. Ya, waktu tsunami Palu, sesungguhnya penyebab punjernya kan dari Wentera situ. Jadi negara Wentera menciptakan alat pemusnah. Setelah jadi diuji coba. Jadi dia membuat beberapa biji, katakanlah begitu, beberapa biji. Mulai dari yang kecil, sedang sampai yang besar. Lah yang diuji coba itu yang paling kecil. Diuji coba hasilnya apa? Tsunami Palu kan. Ya kalau bahasa kita di sini mirip-mirip dengan nuklir gitulah, mirip-mirip. Jadi Wentera itu sesungguhnya negara paling mewah, paling canggih, paling modern di era itu sampai sekarang. Umurnya berapa, Pak? Wentera itu satu zaman dengan Atlantis atau Atlantik. Satu zaman itu. Berarti sekitar akhir abad pertama. Akhir abad pertama. Ini kan abad kedua kan. Menginjak naik ke abad ketiga. Dunia ketiga. Maka itu disebut kalau sampai terjadi perang maka dikatakan perang dunia ketiga. Jadi Wentera dengan Atlantis atau Atlantik itu berdiri satu zaman di dunia akhir dunia pertama. Itu pertama kali ada kemodernan dari dua negara ini. Jadi Atlantis atau Atlantik itu juga negara, Wentera juga negara. Dan yang mendapat stempel paling megah, paling modern kala itu, belum ada negara-negara yang mewah modern itu belum ada. Nah, dua negara inilah yang pertama menciptakan kemewahan-kemewahan, kemodernan, dan itu ada di lingkaran NKRI, dua-duanya. Hanya saja perbedaannya, kalau Wentera itu negara di daratan, nah kalau Atlantis atau Atlantik itu negara di permukaan laut. Di permukaan laut. Ya, di permukaan laut. Dulu pada era itu Wentera
ini pendiri ya, pendiri negara Uwentera itu adalah Sri Rama dengan pendampingnya Dewi Sinta. Itu pendiri Uwentera. Tapi lebih dulu Atlantis atau Atlantik ini lebih dulu. Nah, kalau pendiri Atlantis atau Atlantik ini adalah Sri Krishna, pendirinya. Maka sebab itu kota negara Uwentera ini menyerupai Atlantis, mirip sekali dengan Atlantis. Sebab karena itu banyak para indigo mengeklaim bahwa Uwentera itu adalah Atlantis. Memang mirip sekali. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya kalau Uwentera itu negara di daratan, nah kalau Atlantis atau Atlantik itu negara di permukaan laut. Nah, kalau Atlantis atau Atlantik ini pendirinya adalah Sri Krishna. Pada era itu Atlantik atau Atlantis ini adalah negara Dwaraka. Ya, negaranya disebut sebagai negara Dwaraka. Atlantis. Entah sejak kapan penyebutannya menjadi Atlantis atau Atlantik itu saya nggak tahu itu sejak kapan itu bisa berubah seperti itu. Lah kalau Uwentera ini dulu itu penyebutannya adalah Ayodhya. Iya. Iya, pendirinya adalah Sri Rama. Rama sama ini bukan sama, Pak. Krishna. Beda. Itu kan awataranya. Ya, beda. Awal dari Kalau Krishna itu dari Batara Wisnu yang turun ke bumi. Nah, kalau Sri Rama ini kan dari Brahma. Iya. Itu Dari Brahma. Si Krishna itu. Bukan, beda. Iya, beda. Versinya beda. Ya, beda. Nah, ini pertama kali ada negara mewah dan modern adalah dua negara ini, dan ini berada di lingkaran NKRI Nusantara. Nah, ini nanti yang akan muncul, pertama kali muncul setelah Atlantis atau Atlantik yang awalnya adalah kerajaan Dwaraka, sang pendirinya adalah avatar Sri Krishna, ini akan muncul. Ya, muncul lagi. Kemudian disusul dari negara Uwentera yang awal mulanya adalah kerajaan Ayodhya. Pendirinya adalah Sri Rama. Muncul. Ya, muncul. Setelah keduanya muncul, ini akan disusul kemunculan kerajaan-kerajaan Jawa. Jadi dari bawah laut langsung muncul gitu. Ya. Berarti itu ada proses puting beliung dan pemunculannya itu. Ya nggak tahu lah. Ya nggak tahu lah. Ya, itu kan sekarang Atlantis itu kan dibilang tenggelam. Negara yang tenggelam. Negara modern, mewah. Negara modern tenggelam. Ya. Dwaraka. Karena mereka masih ada ya, Pak? Masih ada. Hanya saja tidak kasat mata. Bisa sampai itu pertanyaan Pak Anas lah ya. Iya. Bisa sampai ke dunia lain. Itu maksudnya kalau Pak. kalau di Pemalang itu kan ada yang itu Kanjeng Surdi, Pak. Ada yang pada saat dia mau dijajah, akhirnya dia menanam di pintu gerbang kerajaan itu, hilanglah semua itu. Rakyatnya. Nah, itu bisa dibuktikan kalau kerbau di sebelah utara rel itu hatinya separuh, Pak. Hatinya begitu dipotong separuh. Enggak utuh. Iya, Asal semua iya, sampai sekarang, Pak. Kalau kiriman dari sana mesti dipotong, hatinya separuh. Oh, separuh begini. Iya, jadi separuh besar. Dulu zaman kita masih SD itu ada namanya Mbak Supreng, itu biasa berjalan dari kita ke sana. Yang bersiko itu kan kemunculan Atlantis. Atlantis ini kan negara besar. Nah, kemunculan kalau dia muncul itu luas dan besarnya melebihi Indonesia. Nah, ini kalau muncul Indonesia itu Semua Asia. enggak, Jakarta, resikonya Jakarta. Sebab karena itu Bung Karno merancang Indah. Kalimantan. untuk menghindari ini.
Jadi kalau Atlantis ini muncul, Inggrisnya enggak? gedung-gedung mewah-mewah Jakarta itu banyak yang Ambles ya. ambles. Sebab karena itu di wilayah Jakarta harus banyak putra kekudangane Romo. Karena putra kekudangane Romo inilah yang diberi tugas menghalau kejadian perubahan peradaban ini. Artinya bisa melakukan sesuatu jika itu menurut kita tidak layak untuk dialami oleh seseorang. Kita bisa selamatkan. Saya juga nggak tahu sejak kapan itu Ayodhya bisa berubah menjadi Uentera itu. Pusatnya tuh di Palu ya. Ya. Pusatnya di Palu. Iya, iya, iya. Apa kalau anu itu apa, istana kepresidenannya? Kalau yang Rahwana itu bagaimana? Gimana sih? Dia kan di Tentara Masinta kan di situ. Rahwana kan muncul Iya, ya, itu adanya di Jawa Timur. dari Jawa Timur. Iya, kerajaan para Denawa, para Asura, kerajaan Asura. Kalau itu hancur dah. Ya hancur sudah, tapi berusaha membangun kerajaan baru lagi, di mana banyak pengikut di situ membangun kerajaan lagi. Ketika daerah itu banyak yang tercerahkan, nanti hancur lagi, pindah lagi. Memang kerjaannya seperti itu. Kalau tidak seperti itu tidak seimbang kan. Lebih banyak putihnya gawat. Miring. Rengson. Itu maka waktu saya melakukan patrap sama di Mijil Sowan di Uentera, itu kan suara saya terekam juga kan di situ. Jadi Mijil Sowan saya kan sowannya kepada Paduka Sri Rama. Kok nggak nyambung Pak Ben, di tempatnya di Uentera kok sowannya kepada Sri Rama. Mungkin yang nyimak bisa bingung itu lah, karena memang itu pendiri pertama dan memang rajanya, presidennya memang itu kan lah. Terus saya sowannya ke siapa? Kita dilakukan. Itu saya berulang-ulang kali saya lihat, ini bahaya ini kalau di YouTube. Jelas banget sampai ke bangunan-bangunan kerajaannya, puranya, tempat bersembahyangnya, alun-alunnya, pintu jelas semua terekam dengan kerlap-kerlip lampu yang mewah sekali. Iya, canggih sekali. Jelas banget. Waduh, makanya nggak saya upload dari Sulawesi sampai sekali. Saya enggak. Yang saya upload itu yang untuk TikTok aja, yang TikTok aja. Ada kira-kira. Orangnya seperti kayak kita. Ya iyalah, masa kayak bebek. Iya, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang ganteng, ya sama dengan kita lah. Sama dengan kita. Tapi kalau saya melihat penyambutan mereka tadi, kayaknya sih lebih banyak yang baik daripada yang nggak baiknya. Kalau saya lihat dari kesan mereka ketika menyambut saya datang itu, kayak orang yang tergila-gila sama wahyu panca gaib, namun tidak bisa melakukan realitanya karena kehidupan mereka yang berbeda dengan kehidupan kita. Sehingga sebenarnya sih itu tidak masalah, tapi mereka merasa tidak puas, ingin langsung mendapat bimbingan dari seorang manusia yang ada di sini. Siapa yang mau saya kirim ke sana? Kalau melihat dari
bilang siram, Syaratnya itu ya. kalau dia ngambil panah kan cahaya gitu ya. Berarti cuma Ya memang di panah banyak monyetnya, banyak monyet, banyak. Jadi anoman ada di Ya di situ. Ya, karena dia apa namanya penggawa terkasih kan, penggawa yang paling ya ada di sana. Padahal itu kan pintu gerbangnya kan pas di jalan raya, di jalan jalan bipas provinsi ya, jalan bipas provinsi. Jadi mobil umum dari ujung Pandang, Palu, yang ke Lubuk, ke Ampana, kan lintasnya ke situ semua. Itu monyet di pinggir jalan tuh penuh. Iya, penuh sekali. Jadi ramanya terekam juga. Enggak lah. Dia kan sudah di Kadewatan. Iyalah. Kita dapat bocor lah. Bocor habis. Tempo.com. Pak Web, mau tanya itu tujuan Pak Web kesana apa Pak? Sebagai jembatan atau? Jembatan sama dengan titik-titik yang lainnya. Sama. Terus yang maksudnya sebagai jembatan kemudian untuk menyelamatkan NKRI ini terus gimana Pak? Agar supaya mereka tidak mengalami kesulitan ketika mengkoneksikan spiritualnya kepada bangsa manusia, khususnya anak cucunya. Seperti itu. Karena hanya dengan begitu takdir bisa berbicara. Kalau tidak seperti itu, takdir tidak bisa berbicara. Jadi kita menjadi anak keturunan bangsa Dewa atau bangsa Barata ini sudah takdir. Jadi takdir kita itu adalah menjadi makhluk keturunan bangsa Dewata. Itu takdir. Nah ini tidak akan terjadi kalau sang empunya tidak bisa berkoneksi dengan kita, kan tidak terjadi. Sehingganya kita bisa gampang tergoda, gampang terpengaruh, gampang terhasut, gampang diadu domba, gampang kabeh akhirnya. Karena tidak mendapat perlindungan dari para leluhurnya. Seperti itu. Nah, agar ini tidak terjadi, maka diperlukan jembatan nih. Ya, diperlukan jembatan atau tali penyambung, katakanlah. Nah, saya mengabdikan diri saya sebagai jembatan atau tali penyambung. Ada satu lagi Pak, itu keinginan Bapak untuk kesana itu atau jauh atau apa Pak? Kecintaan saya terhadap NKRI, kecintaan saya terhadap Nusantara, kecintaan saya terhadap sesama makhluk hidup. Jadi bukan dawuh, bukan perintah, bukan. Maka dari itu saya katakan ini perjuangan saya, ini pengabdian saya, ini bentuk pengorbanan saya, ini bentuk pengabdian saya. Yang saya heran itu kenapa Bapak kok bisa pilih di situ? Itu yang membuat saya tanyakan, kata-tanya. Karena saya bisa berkoneksi dengan mereka kan. Baiklah Pak. Jadi saya tahu kan di mana meeting pointnya. Ya sekarang muncul. Ya meeting pointnya di mana ya, saya tahu loh saya. Rajanya gaib Pak. Ya. Jadi tempat-tempat yang saya datangi adalah meeting point mereka. Nah Pak Anasro itu pengen jadi raja gaib. Pak, tahu nggak Pak? Dia ini nyuruh saya. Ayo yuk ke sana. Ya tinggal istiqomah di situ kan. Ayo yuk ke sana yuk. Yuk nanti baru ke saya. begitu meninggal Jatin, nafas saya nikmat. Ya tinggal. Jadi bagaimana rasanya di nikmat kalau kerja? Dong besar. Ya itu tinggal dipertahankan. Ya. Tumaninah di situ, istiqomah. Bercanda ya Pak Nasro. Orang Palembang kan? Hah? Orang Palembang. Orang Palembang ya, kayak orang Palembang ya.
kali ya Pak, kalau bisa seperti itu begitu rasanya. Kalau saya sih mending enggak. Oh gitu ya. Takut ya Pak. Mending nggak- Karena apa? Iya, karena nggak bisa. nggak bisa nyaman. Bukan gitu. Ini kan real, realitanya. Artinya kan saya natural. Jadi jangan pernah menganggap Pak Web nggak punya capek. Punya. Tapi saya mau ngeluh saya malu. Nah, jadi artinya kan tekan batin kan. Kok LM tekanan batin? Enggak lah. Ngomongnya nanti yang penting dengan perasaan kayak gitu kayaknya enak lah. Tentu kalau diteleponin mah. Jujur. Jadi ada kalanya apa? Marah. Ada marah, ada rasa dan perasaan marah, ada rasa dan perasaan jenuh, capek, ada rasa dan perasaan, bahkan ragu, ada ragu. Ketika mendengar Toraja itu begini Pak, jalannya ragu. Apa nggak usah saja ya? Saya ke titik yang lain saja. Nah itu ada, ini real, realita, nyata itu. Tapi ketika saya lakukan, wah ternyata tidak sesuai dengan kabar. Gitu. Tapi kan realitanya kan tetap saya hadapi kan, tetap saya alami gitu. Tetap saya alami. Kalau bahasa saya yang pribadi di sini nyatanya Pak. Nah, kalau mau kadang kesian. Jauh macet kan muncul tuh. Iya, tetap muncul. Nah, tapi ya, iya, gitu. tetap muncul gitu. Tetap bahasanya datang, ada nggak ada ya nanti urusan nanti. Nah kalau tidak diberi pengetahuan tentang itu, tidak diberi kebiasaan tentang, malah enjoy di rumah, enak kan, nggak capek, nggak jenuh, asik di rumah kan, kayak gitu. Itu baru yang saya ungkapkan. Kalau ini usah nggak usah Pak. Ya, karena benar Pak realita manusianya kan kadang-kadang Tapi untuk sebuah kesaksian nggak masalah, nggak masalah. lagi pulang kerja Itu yang kadang kadang Pak Wes harus mantap itu ketika datang ragu itu ya. Ya coba kalau saya kalau ragu. kalau saya pancalakunya lemah. Iya. Kalau saya belum ahli di sini katakanlah. Begitu saya sampai di Makassar, ketemu sama Kadang, dan Kadang di sana mengalami kesulitan cari driver kan. Iya. Dan drivernya itu kan susah sekali. Telepon sana, WhatsApp sana. Jadi beberapa jam itu belum punya kesempatan untuk berbicara Wahyu Panjagaib. Masih sibuk cari driver. Ada yang ketakutan. Pak, pokoknya bisa tidak bisa Pak Web harus diantar sama driver, kalau enggak kasihan. Dikiranya telinga saya kan dikiranya nggak dengar, padahal kan saya dengar apa yang mereka unek-unekan di sini. Tapi saya diem aja, saya biarin aja. Sampai sibuk sendiri-sendirilah. Sampai Pak Web, Toraja, tempat yang hendak Pak Web datang itu seperti keadaannya itu diceritakan. Apa ini mentang-mentang cantik, ya, ganjennya Pol ini. Tentang situasinya, kondisinya itu kan diceritakan. Kendor tadinya menggebu-gebu kan kendor. Nanti kalau pas lagi mobil lewat, tanah longsor, atau mungkin bukan tanah longsor, sudah longsor sehingga harus berhenti lama di jalan nunggu longsoran itu diperbaiki. Wis macam-macam lah pikiran itu, macam-macam gini. Nanti di sana itu kan di dalam gua digunakan untuk kuburan ya, untuk meletakkan mayat. Udah kebayang baunya kayak apa, udah kebayang tuh. Sudah, pokoknya lakukan aja. Akhirnya karena saya tidak sampai hati membiarkan mereka terlalu lama bermain di pikiran itu tadi, akhirnya saya stop, kita bicara kunci. Nanti masih belum milik kita. Akhirnya kita bicara itu. Akhirnya selesai Kadangan, siap drivernya, itu driver langganan dan sudah pengalaman mengantarkan Kadang kita yang kerja di sana itu kemanapun. Jadi dia menguasai medan jalan namanya. Nah
Oke, sip, udah selesai. Iya, hebat kan rencananya. Oh, iya. Jadi keraguan, hancur semua di situ. Terlebih lagi setelah saya berada di dalam mobil bersama driver itu, drivernya juga fair, bisa ngomong kata-katanya, bisa mengimbangi kata-kata saya. Wah, rencana Tuhan ternyata jauh lebih indah dari yang saya pikirkan. Ya, itu. Jadi Pak Wet punya keraguan juga. Lu. Punya ketakutan, punya keraguan. Wong Edan bagus juga manusia. Iya kan realita yang real. Kemanunggalan kan sudah bahas kemarin, kemanunggalan, manunggal seperti itu loh, real banget, natural banget, realita banget. Nggak tinggal kitanya, keputusannya kan pada kita kan, nggak tinggal kitanya. Mau lanjut, berhenti, apa keluar? ada pertigaan di situ, bahkan mungkin perempatan di situ. Itu wajar semua ya. Wajar, natural. Iya, natural. Jadi kalau bapak mau marah ya marah, cuma sat gitu. Kadang-kadang itu diajak Oh, apalagi itu Ahmad kan pernah menemani saya beberapa titik ya. Ya. berjuang juga emosinya itu. Wow, dikira bagaimana? Lagi bawa Ngambek ya. kalau pas lagi baru beberapa kilometer sih enjoy. Ini kalau sudah 500 kilometer ke atas, Jadi berdebat juga. udah capek, ya kan? Belum makan, lapar, belum makan, belum istirahat tidur. Lah masih nyetir, masih di jalan karena belum ada tempat yang tepat, yang nyaman untuk istirahat yang Ahmadnya ngerokok. Kena, kamu kan sedang laku suci. Ya. Ini maksudnya Toso Wijayanya itu bukan wong Edan Bagu Toso Wijaya. Kamu kan sedang laku suci. Kamu saya ajak untuk kepentingan ini dan kamu sudah menemani saya, mendampingi saya beberapa titik. Masa nggak paham kalau saya belum istirahat, belum makan, pengen ngerokok aja saya tahan karena asap rokok kan panas. Di sini kan, ya di mobil. Dia yang ngerokok dengan enjoy, cepat. Saya sampai saya bawa 180. Dia juga tetap nggak tersinggung. Ya, dikiranya. Nanti kalau sudah beberapa detik kan saya hanya mengalami itu kan cuma menit. Sadar ya, tertawa lagi. Tapi kalau misalkan meneteskan air mata itu gimana? Sama saja. Sama ya? Sama. Malah rasa marah itu bahasanya diolah ke arah positif biar air mata itu lalu baik, terima kasih. Tapi kalau setelah ngaji itu memang plong, lega. Apalagi kalau yang namanya sama-sama capek ya, ngerekam, saya suruh rekam saya, rekamannya nggak bagus, marah itu saya. Kalau saya sampai mengalami ini kamu nggak, kalau saya sampai mengalami ini nggak terekam karena kamu nggak bagus, nggak fokus saya, ngerekamnya nggak fokus ke saya. Jadi kalau saya sampai mengalami ini kan kesaksiannya nggak ada rekamannya, nggak ada buktinya karena kamu ngerekamnya kurang bagus, marah itu saya. Bagaimana dengan Mas Ahmadnya ya? Lebih pusing lagi. Nerima juga. Tapi kan tetap bergejolak juga kan bahasanya. Iya. Ya mau nggak mau gimana? Lawang saya ya marah. Tapi dia berarti
Dulu Pulau Jawa itu kan berbentuk gunung besar kan, gunung besar tinggi. Jadi bukan pulau-pulau, satu besar tinggi. Ya, artinya dulu ketika Ayodhya didirikan itu kan dalam satu pulau kan, iya, bukan di Sulawesi itu bukan, karena masih jadi satu kan dulu untuk gunung. Nah, sedangkan Dwaraka di pantainya kan, di pantainya. Jadi cuma gini aja bedanya kan gitu. Satu zaman gitu ya. Satu zaman, satu era, iya satu era. Satu era tapi mempunyai cerita yang berbeda. Iya. Kalau cerita kan begini. Iya berbeda. Rawana, Iya, iya Dwaraka ya. berbeda. Nah, yang menurunkan kerajaan-kerajaan berikutnya kan Sri Rama ini, Ayodhya ini. Nah, kalau kerajaan Dwaraka kan tidak menurunkan kerajaan-kerajaan lain. Dia kerajaan yang memang kerajaan sebagai kerajaan pemelihara kan dia. Dia kan bersifat pemelihara. Bukan bersifat menguasai, bukan, tapi memelihara. Jadi perannya itu memelihara. Itu satu zaman. Hanya lebih dulu Dwaraka lebih dulu. Aja yang Brahma pencipta tadi ya. Iya. Menciptakan raja-raja. Ya, seperti itu. Nah, itu awalnya dari situ dulu. Saya rekam ya tadi. Itu ada yang sibuk di dapur. Dapur mati, Pak.